selain korupsi, secara administrasi juga lemah ya. Dikasih uang, dikasih dana desa, dikasih ADD, dikasih dana partisipasi, itu mestinya bisa mengatasi masalah-masalah ini. Sementara di desa kita tidak punya fungsi internal audit. Bapak Ibu sekalian, judulnya kan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara BPKP, bagaimana perannya ya untuk menjaga kualitasnya. Sebenarnya bagaimana secara makro isu strategis yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi kalau bisa dilihat ini ketika kita mengembangkan desa ini kan indikator ini perlu kita perhatikan, paling enggak ada IPM-nya, penduduk miskin, pengangguran terbuka, prevalensi stunting ya. Jadi 4 hal ini menjadi atensi utama kita ya. Nah, kalau kita lihat secara IPM ya, IPM kita itu bagus ya sebenarnya ya. Jadi ada pertumbuhan, tetapi ternyata pertumbuhan kita ini masih di bawah nasional. Artinya orang-orang di Kalbar ini paling enggak kita ngukur dari tingkat pendidikan ya. Karena itu angka lama di sekolahnya juga di bawah nasional. Salah satunya bisa jadi karena banyak kebun sawit. Jadi masih muda lebih semangat menjadi kulinya di kebun sawit daripada sekolah ya. Itu Kalimantan Barat. Tapi syukurnya penduduk miskin kita itu ternyata tidak lebih buruk dari nasional ya. Kita bisa lihat itu semakin menurun karena bisa jadi masih muda sudah bekerja. Jadi sudah bekerja di kebun-kebun sawit, dia tidak miskin jadinya. Nah, tingkat pengangguran terbukanya juga kita di bawah nasional ya. Kalau lihat itu, walaupun sedikit ada peningkatan. Di nasional sudah semakin berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Kita justru cenderung akan naik nih ya. Akan naik, ini harus satu hal yang berbahaya. Dan kemudian tentu yang paling miris adalah prevalensi stunting ya. Kita berusaha untuk menurunkan, tetapi ternyata masih di atas nasional. Nah, ini menjadi cara pikir yang harusnya sama dalam melihat pengembangan desa. Jadi desa itu dikasih uang, dikasih dana desa, dikasih ADD, dikasih dana partisipasi, itu mestinya bisa mengatasi masalah-masalah ini gitu. Nah, tapi masalah-masalah ini tidak bisa terpecahkan, salah satunya karena perilaku korup ya yang masih tinggi juga. Kita bisa lihat di tahun 2019 ini kasus di Mempawah. Kalau ada Mempawah di sini ada 422 juta APBDes-nya. Di Melawi dana desa 2018-19, terus kemudian dana desa di Kuburaya tetangga Pontianak itu 800 juta dana desa 2022-2023. Nah, kalau di Kalbar ini ternyata kepala desa judi online. Jadi perbatasan kita di Bengkayang itu saya lihat orang suka berjudi secara online. Ternyata itu salah satu pemicu terjadinya korupsi di Kalimantan Barat ya. Ini persis seperti di negara-negara maju. Jadi negara-negara maju itu biasanya korupsi itu bukan karena klan, bukan karena partai, tetapi karena ada beberapa orang yang
dia bermain judi, ya, karena di sana judi itu legal, ya. Di Indonesia judi itu ilegal, tidak terlalu banyak yang kena, tapi karena kita lemah kendalinya terhadap judi online, sekarang banyak orang yang kena, ya, kasus. Jadi harus memahami setiap daerah itu punya karakteristik sendiri kenapa terjadi korupsi. Kenapa uang yang kita intervensi ternyata tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Harusnya bertahun-tahun sudah kita intervensi, desa itu semakin maju gitu. Logikanya harusnya dengan desa dikasih duit 1 miliar terus menerus, apalagi sekarang mau 5 miliar, ada yang dapat ADD 2 miliar katanya di Mempawa, mestinya tidak, IPM-nya tidak seperti ini gitu. Harusnya IPM-nya cepat maju gitu. Selain korupsi, secara administrasi juga lemah, ya. Kita data di lapangan itu ternyata banyak utang pajak itu nggak di-store, dikantongi, tapi dipotong tapi nggak di-store. Terus kemudian belanja yang tidak dapat diyakini kebenaran, terus transaksi dari rekening kas ke rekening pribadi oleh oknum kades, ya, tanpa bukti pertanggungjawaban. Syukurnya kita sudah punya success story. Jadi BPKP dalam triwulan 2 ini, ya, dari mulai April, Mei, Juni, kita melakukan pengawasan, tidak hanya melihat masalah, tetapi ada nggak yang bagus gitu loh. Ternyata ada lumayan. Di Sintang ada satu desa namanya Desa Nangapari, ya. Itu dia awalnya jauh dari pusat kota, akses jalan nggak bagus, kemampuan keuangan desa juga terbatas. Nah, mereka belum dapat jaringan listrik dari PLN. Nah, mereka melihat bahwa ternyata ada sungai sebagai potensi desa yang bisa dijadikan sumber listrik, ya. Nah, kemudian masyarakat adat, ya, yang kuat itu membangun kesepakatan. Kemudian mereka mengajukan pinjaman ke kredit union, dan akhirnya mereka berhasil membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sana. Dan juga ada PLTS-nya. Jadi di balik kegagalan tadi, kelemahan tadi, perilaku korup, ternyata ada masyarakat desa yang berhasil mengendalikan kepala desanya bersama-sama, ya, sehingga mereka sekarang bayar listriknya murah sekali. Kalau di nasional kita baru bicara tentang listrik, mobil listrik, ya. Bagaimana kita menggunakan matahari, belum, ya, masih banyak gagal. Jatiluhur salah satu percontohan terbesar katanya di Asia Tenggara, ternyata di Kalimantan Barat ada yang lebih dulu, ya, hanya iuran 10.000 atau 20.000 sebulan. Nah, kalau kita lihat memang bahwa tidak berhasil itu bukan hanya dia corrupt behavior di desa-desa itu, tetapi juga ada masalah administrasi, kemampuan. Ini buktinya kita sudah menerapkan Siskedes, ternyata Siskedesnya belum online, ya, banyak yang belum online, 50%, ya. Ada sekitar 1066 desa itu belum online, sehingga ini menyulitkan dinas PMD kabupaten untuk mengendalikan secara update, ya, real time, apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Belum lagi diperparah kemampuan inspektoratnya. Sudah dibuatkan aplikasi Siswa Skedes bersama-sama Kemendagri dan Kemendes. Ternyata di Kalbar ini hanya 2 yang menggunakan aplikasi Siswa Skedes, yang harusnya mereka bisa melakukan pengawasan real time tanpa datang ke desa. Ternyata, ya, banyak kabupaten yang belum menggunakannya. Mungkin nyaman dengan datang ke desa,
ada perjalanan dinas gitu ya. Inspektorat ini mengaudit desa-desa, ada DL gitu ya. Mungkin hidupnya masih dari uang harian, uang perjalanan dinas ya. Nah, sekarang untuk catatan ke para dinas PMD ya. Jadi kami di triwulan 1 kemarin sudah memberi catatan bahwa ternyata di Mempawah itu ada dari Mempawah nggak Pak? Nah, jadi pedoman penyusunan APBDes ini tahun anggaran 2024 juga belum ditetapkan oleh Bupati, petunjuk operasional penggunaan dana desanya, terus kemudian prioritas penggunaan dana desa. Nah, yang contohnya adalah APBDes belum sesuai dengan prioritas penggunaan DD, laporan keuangan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan silpa dipakai tanpa dasar kebijakan. Jadi ada silpa dipakai langsung, landak. Jadi landak yang terendah ya penyerapannya Pak ya. Sebenarnya sudah bagus dia, ada pedoman, ada petunjuk operasionalnya, prioritasnya. Tapi ternyata desa belum bisa mengoptimalkan BUMDesnya, desa belum menetapkan APBDes. Mungkin itu tadi kenapa tidak salur juga. RPJMDes desa tidak berkelanjutan dan tidak fokus pada prioritasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat Sintang itu seluruh desa tidak menganggarkan PADes. Jadi tergantung hanya keberkahan dari pemerintah pusat lewat dana transfer. Harusnya sudah mandiri, sudah bertahun-tahun. Nah, kemudian mereka menetapkan tipologi tanpa melalui konsultasi dengan DPMD dan Bapeda, sehingga akhirnya tipologinya tidak sesuai. Nah, belum lagi penyalahgunaan pernyataan modal dan keuntungan BUMDes oleh Kades ini Pak Hendra. Jadi sudah dikasih duit, disalahgunakan, dikantongi. Tanah kas desa tidak dicatat sebagai aset desa dan keuntungan tidak di-store ke rekening kas desa di lahan sawit. Sanksi pemotongan DD akibat keterlambatan store silpa tahun sebelumnya terjadi. Uang tunai desa disimpan oleh kepala urusan keuangan dan di rumah pribadi atas anggaran honorarium pembangunan jalan usaha tani tahun anggaran 2023. BUMDes menerima bantuan aspirasi dari DPR, tetapi tidak dapat diidentifikasi peruntukannya buat apa. Disambas, kegiatan dalam RPJMDes tidak mendukung tipologi desa. Jadi bisa jadi desanya pertanian tapi pengen bikin wisata, ya boleh aja sih, asalkan ada roadmapnya. Kemudian kontribusi PADes masih rendah, kemampuan keuangan desa sangat bergantung dana transfer sama dengan tadi di tempat lain. Kemudian target pengembangan potensi unggulan berkebun desa tidak tersedia, dan pengelolaan potensi unggulan desa belum mampu menyerap tenaga kerja lokal desa. Jadi yang diharapkan tadinya uang desa itu untuk bisa menyerap tenaga kerja sarjana, ternyata tidak, hanya menjadi bancakan ya. Ini menjadi tantangan kita, padahal kita tuh BPKP bersama DPR ya punya anggaran khusus untuk sudah melakukan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada waktu itu ya di Kabupaten Landak ya. Ini sebenarnya sudah menjadi bekal yang bagus untuk pengembangan berikutnya ya. Terus kita juga sudah mempromosikan aplikasi Siswa Sekedes ya di Skadau ya tahun 2022. Jadi menjadi pertanyaan sebenarnya, melihat progres secara nasionalnya, secara isu strategisnya dan juga secara makro, ternyata kita masih fail. Masih belum berhasil menggerakkan dana desa, ADD dan dana-dana lain yang ada di desa itu untuk kesejahteraan, kemakmuran, ya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Salah satu yang kita terlupa sebenarnya di dalam
desa itu sebenarnya harusnya ada internal auditnya, karena perubahan itu change itu banyak didorong karena pressure-nya audit. Nah, sementara di desa kita tidak punya fungsi internal audit. Fungsi internal audit itu diambil memang inspektorat, tetapi inspektorat itu sebenarnya secara konsep bukan internal auditornya desa, dia masih menjadi eksternal auditornya desa. Kemudian laporan keuangannya desa juga tidak diaudit oleh lembaga yang independen, katakan akuntan publik, ya. Dulu pernah ada pemikiran KMQ bilang harusnya BPK, tapi BPK juga tidak memberikan opini terhadap desa. BPK bilang BPKP. Nah, BPKP bilang regulasinya harus diperjelas dulu. Jadi mungkin harus ada inovasi dari teman-teman di Kalimantan Barat ini dengan menggunakan resource universitas, itu fungsikan internal auditnya di masing-masing desa. Jadi tenaga kerja bisa diserap untuk melakukan audit, ya, internal, assurance. Kemudian dari sana pemerintah desa akan bisa belajar, learning, improve. Kepala desa, perangkat desanya berkembang, orang-orang kita yang ada di desa, anak-anak kita itu bisa belajar tentang desa dan mengaudit desa. Nanti kemudian baru kita kembangkan bagaimana memberikan audit laporan keuangannya dari akuntan publik atau lembaga di nasional, ada kantor jasa akuntansi KJA, ya. Bisa juga lembaga manajemennya universitas, ya, untuk audit independennya. Ini saya pikir bisa menggerakkan desa sebagai alternatif kebuntuan yang terjadi sekarang ini, gitu. Apalagi mengantisipasi tekanan bahwa sebentar lagi akan 5 miliar, ya, dana desanya.